wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita teruskan sendiri kajian kita berkaitan dengan keistimewaan kalimat la ilaha illallah, siapa saja yang telah mengucapkannya semasa di dunia, maka ia telah digerakkan orang mukmin apapun tingkatannya, mukmin saleh ke, mukmin muntasib ke, mukmin sabiq fuqara, yang semuanya dijadikan surga. Jadi sebelum kita teruskan kajian kita ini, tadi ada pertanyaan, kenapa agama yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad disebut ad-din, sementara agama yang dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim disebut millah. Pernah terbaca ini? Agama yang dinisbahkan kepada Muhammad namanya din, terjemahan Melayu agama. Agama yang dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim disebut millah, terjemahan Melayunya pun agama juga. Perasaan itu tak ada perasaan dulu, kalau tak perasaan jawabannya pun tak ada makna. Jadi saya nak jawab apa kalau benda sesuatu yang tidak diketahui. Jadi macam cerita kosong lah. Cerita kosong lah. Ya, untuk lebih jelasnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran contohnya. Dalam Al-Quran contohnya, jamaah boleh lihat, umpamanya di dalam surah Al-Baqarah, banyak sekali ya, surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-An'am, An-Nahl, semuanya. Tapi surah Al-Baqarah ayat 130. 130. Satu di antara ayat itu ya, ayatnya banyak. Al-Imran ada, An-Nisa ada, Al-An'am ada, An-Nahl ada. Dalam Al-Baqarah 130 Allah berfirman, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa man, dan tidak ada sesiapa yarghabu an, benci. Kalau yarghabu fi, suka. Jadi yarghabu ni tengok dia punya pasangan dia. Kalau yarghabu raghiba selepasnya an, maknanya benci. Kalau yarghabu diikuti dengan fi, maknanya suka. Bahasa Arab tu macam tu ya. Yarghabu an, benci, yarghabu fi. Ini yarghabu an. Maknanya dan tidak ada sesiapa yang membenci millah Ibrahim. Itu apa makna millah? Agama kan? Millatun agama, din agama juga kan? Lakum dinukum waliyadin umpamanya. Paham ya? Illa man sabiha nafsah, kecuali melainkan orang yang bodoh akan dirinya. Baik, yang saya nak sampaikan, tengok, agama yang dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim atau yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Allah tak kata din, Allah kata millah. Sementara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Allah tak kata millah, Allah kata din. Faham maksudnya? Baik, jadi pertanyaannya, kenapa berbeza? Apa ada perbezaan antara millah dan din?
Sebab kalau tengok terjemahannya agama, di sinilah baru mungkin kita akan merasa ada perbezaan kalau kita baca Qurannya. Tapi kalau baca terjemahan, kita tak nampak perbezaan. Salah kita membaca terjemahan. Sebab terjemahannya sama kan? Ya. Agama juga. Di sini ulama memberikan beberapa pendapat tentang perkara ini. Adin dan milah ini sebenarnya jemaah sekalian, dari segi hakikatnya secara umumnya mempunyai persamaan, adalah sama, tetapi berbeza daripada segi iktibar kandungannya. Begini makna pertama. Syariat Allah yang ditentukan pada kita melalui Nabi itulah ya. Dari segi ianya wajib ditaati, syariat Allah dari aspek yang ianya wajib ditaati, ia disebut din. Jadi disebut din itu dari aspek ianya sesuatu yang ianya wajib ditaati. Adapun dari aspek ianya menghimpunkan semua ajaran, kan syariat tidak hanya bicara satu perkara, bicara banyak perkara kan. Jadi syariat itu dilihat dari aspek ianya suatu syariat yang menghimpunkan semua ajaran, ia disebut millah. Itu pertama, pendapat pertama. Jadi bila syariat Allah dikatakan din, syariat Allah dikatakan din bila karena ianya suatu ajaran yang wajib ditaati. Bila syariat Allah dikatakan millah, karena syariat itu menghimpunkan semua ajaran-ajaran, bab itu, bab ini, bab ini, dan seterusnya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat ini saya coba sampaikan sebanyak yang boleh. Adil itu yakni syariat atau ajaran yang dinisbahkan kepada Allah. Bila din itu maknanya ajaran atau syariat yang dinisbahkan kepada Allah. Sementara millah itu adalah ajaran yang dinisbahkan kepada Rasulnya. Jadi kalau millat Ibrahim mana ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, walaupun ia datang daripada Allah. Suatu ajaran yang disebut pada Rasul yang membawanya namanya millah. Suatu ajaran yang disebutkan bahwa ianya bersumber daripada Allah namanya din. Paham itu? Adapun kita mungkin boleh fahaman, ajaran-ajaran yang disebutkan kepada mustahid, pada ulama yang bijak, itu namanya fiqh ya. Itu perintah. Namanya fiqh. Ya, fiqh itu apa? Fiqh. Kefahaman lah. Fiqh itu kan fahaman, pendapat, dinisbahkan bukan pada Allah. Jadi fiqh itu bukan pendapat Allah. Maksudnya bukan Allah yang berfirman. Fiqh itu bukan sabda Nabi. Fiqh itu fahaman mujtahid. Fahaman orang Islam, orang pandai. Fahaman tentang apa? Fahaman tentang agama Allah yang diberikan oleh Allah, atau fahaman tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul.
Sebab itu boleh jadi fahaman fiqah atau pendapat fiqah boleh jadi selari dengan apa yang Allah kehendaki, selari dengan apa yang Rasul kehendaki, boleh jadi tidak. Fahaman fiqah boleh jadi bagaimana, boleh jadi betul, boleh jadi Tidak betul. salah. Ya. Itulah fiqah. Apa ini kemudian orang yang beristihad itu berdosa? Ada jaminan daripada Nabi. Idza sahadal mustahidu, apabila seorang mustahid itu beristihad fa asaba, dan hasil ijtihadnya betul, falahu ajrani, dia akan mendapatkan Ganjaran. 2 pahala. Satu, pahala karena istihadnya, fahamannya selari dengan Quran hadis. Yang kedua, pahala karena jerih payahnya, penatnya. Dan apabila seorang mustahid itu beristihad dan ternyata istihadnya salah, tidak menepati apa yang Allah kehendaki, tidak menepati yang Rasul kehendaki, falahu ajrun wahid, dia dapat satu pahala. Macam mana berpendapat yang menyalin Quran dan hadis dapat pahala pula? Apa pahala apa? Pahala atas jerih payahnya. Situ orang-orang mustahid seperti mana Abu Hanifah, Imam Malik, ya sentiasa dapat pahala walaupun mungkin pendapatnya salah. Salahnya mustahid ya, bukan kita. Mustahid itu orang apalagi mustahid mutlak. Betul sudah kita yang menguasai berbagai bidang ilmu. Sekarang ada mustahid paling meniru. Sekarang ulama sekarang istilahnya hanya mengutip pendapat orang dahulu kan. Ya. Ada yang betul kaji kemudian punya ada. Tak ada. Paling telah mengutip pendapat orang dahulu. Jadi kalau katalah mengutip pendapat yang Malik, Ustaz B mengutip imam pendapat Syafi'i, dan ternyata berbeza. Sebenarnya yang berbeza itu bukan Ustaz yang menyampaikan tadi. Ya, yang berbeza jadi Imam Malik dan Imam Syafi'inya. Dan Malik Imam Syafi'i ini antara guru dan murid pun dahulu tak gaduh. Tapi kenapa yang mengutip sekarang gaduh? Seakan-akan pendapat Ustaz itu kata Ustaz itu. Inilah orang masa awam tu yang silapnya di situ. Walau yang disampaikan itu saya 100% yakin semua sudah ada pendapat orang-orang dahulu. Itu namanya fiqh atau fiqhu. Baik, itu yang kedua ya. Jadi suatu ajaran agama syariat yang disandarkan, yang bersumber daripada Allah, itu namanya din. Sementara ajaran agama yang disandarkan kepada pembawanya, penyampainya siapa ya? Rasul kan? Nabi, namanya bid'ah. Itu pendapat kedua. Yang ketiga, supaya kita punya cakrawala pandang yang luas, itu bahasa saya. Dalam beragama ini, apalagi zaman sekarang, mesti kita mempunyai cakrawala pandang yang luas. Apa cakrawala ya? Cakrawala. Jadi jangan sempit. Ini agama itu luas. Apalagi setelah usai-usai mereka beristihad ini. Jadi kita lihat semuanya. Seperti mana kata Ibu Hadi, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa saja yang luas ilmunya, banyak bacaannya, luas kajiannya, insyaallah nanti akan kurang penafiannya pendapat yang orang lain, kurang mengingkari. Artinya apa? Bila ada orang lain berbeza pendapat dengannya, dia tidak dengan segera menolak atau memusuhinya, karena dia tahu kenapa dia baru itu. Oh, saya tahu dia berdakwah itu karena alasan ini. Kita dah tahu, jadi tahu kan ya. Ya, akhirnya saling menghormati. Tapi kalau kita tahu
hanya tahu satu pendapat, sedangkan masalah itu mempunyai banyak pendapat. Jumpa je orang lain yang berbeza pendapat dengan kita, ya pasti kita buat dinding tinggi-tinggi dan tebal-tebal. Kemudian yang betul ana, yang salah antum. Itu bahaya sungguh dalam agama. Itu bukan budaya salafus saleh. Salafus saleh bukan itu budaya dia. Dia berlomba-lomba memahami Al-Quran, walaupun mungkin hasilnya berbeza antara A dan B, itu biasa sekali orang tahu. Sangat-sangat biasa. Sekarang enggaklah kita ini bukan mustahil, baru mengutip pendapat imam ini, A, B mengutip pendapat ini, berbeza pula, wah, seakan-akan kebiasaan kita sekarang kan mengutip bukan mustahil lah maksudnya. Balik. Ya, orang kita termasuk kita sering hanya CP je lah, bukan mustahil. CP je. Copy paste. Cut and paste. Cut and paste saja. Ya bukan, ini kan. Nah, menurut kitab ini begini kata Ustaz A. Biar tak buat, itu kan CP namanya. Jadi harganya masih terlalu jauh untuk digelar mustahil, tak jauh. Mungkin digelar ulama pun kalau betul-betul ilmiah mungkin belum layak. Kan kita baru Depa kata ini, yang ini kata Depa kata itu. Takkan orang datang itu dipanggil ulama. Berat tuh, sangat berat sama gelar ulama, alim ulama, ustaz. Itu saya lebih suka membahasakan diri Ustazun. Ustazun. Saya tak pernah panggil saya Ustazun. Ya, macam saya masih Ustazun. Ustazun. Mana baru Jim kan? Alif bata ta. Jim kan? Ha ho dal lah belum tak. Kalau Ustazun dal kan? Ini baru Jim, baru Ustazun. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, bila sebut din itu merangkumi segala-gala syariat Allah. Di situ ada akidah, di situ ada syariah, di situ ada akhlak. Itu din. Merangkumi hukum, hakam, peraturan apa saja. Tengok agama yang diwarnai Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak diatur? Nah, masuk bilik air pun ada peraturan. Kan? Nak makan, macam mana yang dia makan? Cara makan, cara minum, Allah. Dalam perniagaan, dalam sewa, jual beli, pinjam meminjam, semua ada peraturan. Nah, peraturan Allah yang merangkumi segala aspek kehidupan disebut din. Sementara syariat Allah yang hanya bicara tentang akidah, penekanannya dalam akidah, tidak bicara tentang berpakaian, pergaulan, adalah cara tidur, cara makan, itu disebut millah. Sebab itulah agama Nabi Ibrahim dahulu disebut millah, karena syariat Nabi Ibrahim tidak bicara tentang macam mana jual beli, macam mana sewa menyewa, hutang-hutang tu macam mana, tak ada. Kalau kita beli barang cash tu macam mana, kalau hutang tu macam mana, bayar hutang macam mana, nak masuk bilik air macam mana, nah, itu tak ada. Penekanannya pada zaman Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim yakni mengesahkan Allah. Tahu? Itu namanya millah. Jadi untuk Nabi Muhammad, ajaran Muhammad tak boleh disebut millah karena dah lengkap dan sempurna. Disebut din. Itu pendapat orang dahulu, bukan pendapat saya. Saya pun tengok Siti. Takkan dipanggil Ustazun, baru Siti. Baru Siti takkan Ustazun, Ustazun. Saya masih ingat dahulu. Ketika dia masih belajar,
Setiap tahun atau lebih tepatnya setiap kali kita nak naik semester lah. Istilah kami dulu bukan semester tapi tahun lah, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sebab ya semester ujian biasa tidak akan. Di sini kan semester ya? Semester 1, semester 2 gitu ya? Ya. Ya, gitu kan? Semester. Semester tu one sem. Tak, masuk di sini kan di sini pakai apa? Semester. Kalau kemarin kita boleh tanya awak semester berapa maksudnya? Oh. Saya mesti tahun. Mana ada 1 tahun 1, tahun 2, tahun 3. 3 tahun aja lah. Paling cepat. Betul. Semester itu cuma dalam 1 tahun. Bukan 1 2 kali semester. Setiap tahun tu ada banyak semester. semester. Semester kata. Oh, jadi maknanya tahun dengan semester beza ke serupa? Nah, itulah saya kata yang itu tadi. Kami dulu cuma 1 tahun, tahun 1. Jadi setiap kenaikan tahun, katalah saja dah dari 1 tahun untuk masuk tahun 2, mesti ada assignment. Buat paper ada bang, ya assignment lah buat itu. Ya, bolehlah nota-nota ilmiah sedikit walaupun tidak banyak. Jadi ada kawan saya buat nota, buat paper tu, assignment tu, makalah itu, artikel ilmiah lah katalah begitu glamournya. Sebiji macam apa yang ditulis itu, apa namanya, bahasa sekarang tu, bahasa yang saya tadi, CP tadi lah, mengutip berapa ini. Jadi pasti betul, ini betul kan? Jadi si saraf yang nak menguji ni, dia tak banyak dibaca. Awak kena perbaiki dia punya. Jadi saya heran, kenapa? Dia kena perbaiki. Artikel paper yang cantik malah Kena buat balik. Saya mula-mula apa sebabnya? Dia copycat. Jadi saya fikir jangan-jangan karena ini bukan pendapat dia. Sedangkan awak seorang calon sarjana, calon cendekiawan, mana boleh calon sarjana hanya dipakata. Dipakata tu CP tu. Dipakata. Sedangkan calon sarjana mesti punya Minda. fikiran sendiri, analisis sendiri, walaupun mungkin salah. Tak apa, kan ada musrif, kan ada apa musrif apa namanya? Dia punya Yang penyelia, yang penyelia dia. Supervisor kan ada. Jadi kenapa tak usah namanya pelajar mesti salah lah. Tapi rupanya terserah saya dulu nama Dr. Arifin, Sabtu Arifin, mau pelajar itu punya Minda. kreatif, punya pendapat, berani untuk berbeza, tapi dengan apa? Dengan hujah, dengan alasan lah. Bukan yang penting berbeza. Jadi akhirnya saya fikir, jangan-jangan ini yang dia mahukan. Agak betul saya menulis paper itu yang memang bukan dia kata. Saya coba mengembangkan. Kalau baca ayat itu, ayat ini kenapa begini? Jangan-jangan maksudnya begini. Jadi tak ada Qala Ibnu Katsir, tak ada, sikit sangat lah. Qala Al-Qurtubi, kalau itu sekali, ya pastilah ada yang salah, pasti itu yang akhirnya itu. Saya malah lulus pula. Paper yang tidak kutip, yang kurang kutip Qala malah cepat lulus. Yang sebiji semua ada rujukan ini Qala, malah tak lulus. Baru sebab itu lepas itu baru faham. Oh, rupanya pensaring satu ini punya wawasan yang dia tak mau nanti pelajarnya keluar di masyarakat dah macam mahasiswa robot. Itu bagi mahasiswa robot tu, dia sebenarnya tidak punya idea sama sekali. Walaupun tentulah tak akan sampai taraf mustahil, tapi masih ada keberanian untuk yang tidak ada dalam tafsir lama. Memberi pandangan baru. Ya macam itu, dan boleh diberikan tapi dengan syarat ada alasannya, ada hujah dan dibincangkan. Dan saya tidak meragui akan ilmu bersara saya. Ada seorang yang ya memang ya mungkin lah tidak ragu.
Dan bila salah disalahkan. Oh, tak sepatutnya begitu. Apa tidak ada soalnya. Ada yang diterima. Betul itu saya contoh ya Mas sekalian. Kalau kita suruh cari dalil katalah tentang pakaian muslimin dan muslimah, kan biasanya kalau kita tanya pendapat yang umum lah ya, ini mesti menutup aurat kan, menutup aurat. Nah, salah untuk pakaian yang menutup aurat itu syaratnya ada dua. Biasanya orang fiqh menyebut begitulah. Pertama mesti menutupi warna kulit, betul warna kulit. Maknanya jangan terlalu nipis. Ini pakai baju terbuat daripada plastik. Sitru pula tak sah kan? Yang kedua menutupi bentuk tubuh badan. Biasa itu kan. Coba kalau kita cari dalil di mana? Menutupi warna kulit dan bentuk badan. Syarat pakaian. Maknanya ketat tak boleh, walaupun tebal, kan? Longgar juga tak boleh jika ia jarang dan tipis. Sebab itu mesti ketat, mesti longgar dan tebal, agar dapat menutupi warna kulit dan bentuk. Coba kalau kita cari dalam hadis tidak ada pakailah pakaian yang tebal, tak ada. Yang tidak see-through, tak ada. Tapi itu dan itu betul, pendapat itu betul, tidak salah, semua sepakat. Tapi masalahnya apa alasan dalilnya? Waktu saya masih ingat sungguh, itu yang saya coba paham. Dan ada satu ayat, jamaah coba perhatikan. Mungkin kalau jamaah baca terjemahannya mungkin ya tak betul lah. Ini saya masih ingat di salah satu dari paper saya dahulu, dan ternyata dapat dibenarkan oleh pensarah pengujinya. Yang dia bongkar rupanya macam itu. Lihat dalam surah Toha ayat 121. Toha 121. Ini kisah Nabi Adam kan? Ya, ini ketika Adam masih di surga nih. Allah larang mendekati pokok larangan lah, tapi Adam langgar, lalu Allah hukum. Salah satu hukuman Allah, ini dia. Fa'akala minha. Lalu kedua-duanya, akala itu mutana, Adam dan pasangannya, bahasa khususnya makan, bahasa umumnya memanfaatkan. Akala makan itu hanya salah satu daripada makna akala. Saya ulangi, makan itu salah satu makna akala. Paham ya? Karena akala maknanya bukan semata-mata makan, gitu. Memanfaatkan, menggunakan. Tapi karena kita mungkin berpegang pada terjemahan akal itu makan, akhirnya tengok pemahaman saya orang Islam. Kalau kita nak belanja, pastikan yang untuk bayar ke makan di restoran kena duit halal. Kalau rasa duit itu haram, jangan untuk bayar makan di restoran. Untuk beli kasut boleh lah. Karena duit haram, jangan untuk beli beras. Duit panas bolehlah kita buat lungkang ke, buat tandas ke. Akhirnya ke situ tuh pahaman dia. Wal akal itu maknanya memanfaatkan. Duit haram mau dimakan ke, berikan kasut ke, bersihkan lungkang ke, sama aja hukumnya haram. Tapi karena akal difahami, masuk, pastikan
pastikan yang masuk dalam perut benda yang halal. Kalau benda itu haram, jangan untuk beli makanan. Elok beli kasut dipijak, tak apa. Fatwa mana? Itulah bahayanya menerjemah Al-Quran yang tak betul itu contohnya. Kurang betul. Jadi saya beritahu, makan itu hanya salah satu dari makna akalan. Salah satunya. Maknanya akalan punya makna yang lain. Jadi kita tak tahu Adam itu boleh makan atau memanfaatkan atau melanggar Allah. Minha daripada pokok yang dilarang. Selepas melanggar, fa badat, fa lalu. Badat dhuharat, nampak, kelihatan. Lahuma bagi keduanya. Mana bagi Adam dan juga bagi pasangannya. Apa yang kelihatan? Sau'atuhuma, aurat keduanya atau keburukan keduanya. Ini bermakna sebelum ada melanggar, kedua-dua makhluk Allah ini ada pasangan tidak pernah melihat auratnya. Jangankan melihat aurat pasangannya, melihat auratnya pun tak pernah. Itulah maksudnya. Jangankan melihat aurat pasangannya, melihat aurat sendiri pun tak pernah. Sebelum melanggar larangan Allah. Selepas melanggar Allah, Adam dan pasangannya jangankan melihat aurat sendiri, melihat pasangannya pun terlihat. Berat sekali hukumannya. Setelah itu apa yang berlaku? Wa tafiqo ibadah. Mula kok, tapi bahasanya sangat inilah ya, kalau memang tidak mudah ya memahami Al-Quran. Kenapa Allah tak gunakan bada'a? Ya kan lebih senang. Bada'a dan mula, tapi gunakan tafiqo. Yaksifani. Di situ apa terjemahnya? Ini aja yang sama. Bukan. Yaksifani, itu apa maknanya? Keduanya menutup kan? Ya, kedua alaihima atas keduanya. Keduanya apa ini? Aurat keduanya miwaratil jannah, dari daun atau lembaran surga. Oke. Kalimat yaksifani lah dulu yang dulu saya kurang puas karena itu nih. Yaksifani. Dalam FK mesti tebal dan mesti lumrah. Tapi cari dalilnya mana tak? Yaksifani menutupkan di terjemahnya. Ya. Tapi sebenarnya makna yaksifani bukan menutup. Apa dua-duanya agaknya? 3 huruf. Kha, so, fa. Kalau menutup, sataro aja deh. Betul? Sataro kan menutup bahasa Arabnya. Jadi wa tafiqo yasturani. Lebih tepat menutup. Apalagi menutup itu ya menggunakan sesuatu untuk menutupi sesuatu. Tapi kan yaksifani. Rupanya suami maknanya bukan menutup. Mana asal bukan menutup. Jadi waktu bisa terpikir, kenapa Allah gunakan yaksifani? Kenapa tidak yasturani? Beli kamus lagi lah, cari kamus Arab. Lah rupanya khosofani maknanya ini ya. Susah nak cari satu patah kata, pasti amat susah. Katalah ini tisu, lembaran tisu, ya, di situ. Selembar. Kemudian satu lembar tisu ini saya sambung. Saya letakkan dan sambung dengan lembaran kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga ia menjadi saya sambung. Panjang. Lebar. Saya sambung, saya cantum ke kanan ke kiri sehingga ia jadi lebar. Sehingga saya sudah dapatkan satu lembar tisu yang lebar. Okey, kata 4 lembar lah. Kemudian saya buat lagi satu tisu, ambil dari satu, saya letak di atasnya. Letak di atasnya 1, 2, 3, 4 hingga menjadi lebar. Perbuatan saya menyambung tisu menjadi lebar dan menyusun atau melapiskannya hingga menjadi
tebal, itulah mana khosofa. Makna sebenar khosofa itu. Jadi menyambung benda hingga menyatukan hingga menjadi lebar dan menyusunnya ia menjadi tebal. Bermakna pakaian yang digunakan oleh Adam yang dahulu ianya adalah lebar dan dari mana kita tahu ini dalilnya? Dan Anda tidak jumpa ini ayat lain kecuali ini. Tiba-tiba rupanya waktu pensyarah setuju, senyum-senyum. Ya saya pun happy. Sebab saya cari tidak jumpa dalam tafsir yang lama. Tak jumpa. Jumpanya malah dalam komus. Maksudnya yakni bukan komus tafsir Al-Quran. Apa makna khosofa dalam komus? Oh, maknanya begitu. Jadi mana waraqul jannah, lembaran-lembaran surga itu disusun menjadi disambung-sambung menjadi lebar dan disusun-susun menjadi tebal. Itu yang dijadikan pakaian oleh Adam seperti itu. Ini timbulnya tebal dan lebar itu yang sifatnya. Jadi kenapa Allah tak kata yasturoni? Itu rahasia dia. Kalau yasturoni keduanya mula menutup, maknanya Allah serahkan pada kita. Yang penting tutup, yang penting tak nampak sudah. Tapi kalau yaksifani, nah ada Lebar dan tebal. paham ya? Dan kajian-kajian itu perlu dikembangkan sebenarnya. Dan alhamdulillah waktu itu telah kita katakan Sagau dengan bersama saya. Kalau soal Arifin memang sangat luas lah ilmunya. Dan dia ingin sekali mahasiswa ini bersifat kritikal. Dia cukup tidak suka jika studentnya itu hanya ya tak suka. Bahkan dia sering kali, kenapa kamu tak tanya pada saya? Jadi bila student tak tanya itu malah tak suka. Kalau saya tanya yang malah suka. Dia suka yang apa? Yang kritikal, Rupanya memang mustahak berfikir begitu. Sehingga kita ya diharapkan mengurangi budaya Siti. Sarjana-sarjana yang kita keluarkan seboleh-bolehnya mengurangi budaya Siti. Bukan Siti tak boleh ya, kalau dalam bahasa tetapkan tentang haramnya babi, janganlah mandi-mandi nak kreatif. Pula babi dah haram, tak apa, saya nak jadi sarjana kreatif. Apa kreatifnya pula? Itu hukum qat'i, maksudnya fikhi. Maksudnya hukum-hukum yang fikhiyah istihadiyah. Itu boleh bersifat fikhiyah ijtihadiyah. Fikhiyah itu yakni hukum fikah yang sifatnya ijtihad. Yang qat'iyah tak boleh. Qat'iyah tak boleh. Babi haram, solat wajib, tak boleh. Tak boleh ada apa namanya? Ijtihad. Tak boleh ada ijtihad. Dan berkembang itu dah biasa. Tanpa kita sedari, kita pun menerima semuanya. Ya contohlah, jual beli Al-Quran yang macam mana? Jual beli ikut Al-Quran yang betul-betul ikut Al-Quran ini yang macam mana? Syaratnya mesti tarodin kan? Sama-sama reda. Ya, dalam Al-Quran syarat jual beli itu hanya satu aja. Mesti tarodin. Tarodin maknanya saling ridho antara si pembeli Penjual. itu saja yang Quran kata. Iya, tak ada yang lain. Itu ada dalam surah An-Nisa ayat 29. An-Nisa 29. Saya nak bisa contoh ya bagaimana istihad itu berkembang. Bukan bermakna orang pertama Indonesia itu salah, tak berkembang. An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu, baru beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta kamu antara kamu dengan
cara yang batil, yang salah. Tahu ini? Illa kecuali antakuna tijaratan antara din minkum. Paham ya? Kecuali adalah ianya Jual beli. melalui perniagaan. Perniagaan. Tijarah itu perniagaan adalah jual beli. Antara din minkum itu syarat dia. Apa antara din? Atas dasar ridha daripada kamu. Si penjual ridha dengan harga yang apa? Yang Pembeli. si penjual ridha dengan harga yang diberikan oleh pembeli. Si pembeli pun ridha dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Ini ada barang yang saya jual 10 ringgit. Ya saya ridha, saya suka 10 ringgit, baik. Udah. Itu namanya tarodin. Paham ya? Quran yang kata begitu. Lalu orang dahulu memahami Allah suruh ada tarodin. Maka salah satu cara untuk memastikan bahwa jual beli itu ada tarodin antara Penjual dan pembeli. penjual mesti ada akad. Orang dulu itu mesti itu. Mesti ada akad. Yang menjual mesti kata, aku jual barang ini kepada awak dengan harga 10 ringgit. Itu akad. Kemudian si pembeli kena kabul. Terima. Ya, aku terima atau aku bersedia membeli barang awak ini dengan 10 ringgit. Ni duitnya, ni guna. Aku terima, aku jual ya. Itu fikahnya itu. Itu hukum fikah. Mana akad itu hukum fikah. Tujuan mereka memastikan agar tarodin itu ada. Sekarang coba kalau hasil istihad fikih yang orang dahulu kita praktikan sekarang, berapa lama Anda berada di supermarket untuk belanja? Pertanyaannya. Berdikit aja. Artinya jika akad jual beli itu mesti dilakukan, bila tidak sah, berapa lama Anda menghabiskan masa di supermarket untuk beli barang dapur yang kesemuanya ada 71 item. Nak beli Ajinomoto, mana budak ni yang jual di mana lah, datang. Dia cakap, yalah, you cakap dulu. Saya jual Ajinomoto dengan 3%. Ya, saya beli biasa. Yang sana panggil, sini ni, saya nak beli benang. Huru hara. Sekarang tengok, si penjual yang punya paket, harga sudah tak situ kan? 8 ringgit, 10 ringgit, 1 ringgit. Kita tengok, oh 8 ringgit. Oh, saya setuju. Ambil je dah. Tanpa sepatah pun ada akad antara kita sebagai pembeli dengan tuan punya kedai sebagai penjual. Datang ke kaunter, kemudian masih dapat sah walaupun tidak ada akad. Tapi ada yang masih rigid dengan akad itu nas, walau akad itu hasil istihad. Kita mesti ada akad, tak sah lah. Yang tak sah itu bila tidak ada apa? Tarodin. Yang tak ada tarodin itu yang tak sah. Kita haus bukan main. Haus. Dan kita ingin minum. Dan ada mesin apa? Mesin yang jual minuman. Ada mesin macam amal besar yang juluk aja keluar minuman. Apa nama mesin? Macam mana aku nak beli ini tapi mana penjualnya? Ya sampai tua lah gitu penjual tak akan datang. Juluk aja dia dengan harga yang mana jual keluar halal. Sebab apa? Akad tadi hasil istihad. Itu namanya fiqhiyah. Bersifat berubah-ubah mengikut keadaan. Sementara tarodin itu nas sifatnya qat'i. Ridho atau tak ridho kita beli minuman tadi 2 ringgit? Ridho. Ridho atau ridho yang menjual 3 ringgit? Ridho. Ya sudah. Paham ya? Jadi fikih itu macam tu lah. Jangan kita fikir hukum fikih itu berlaku sepanjang zaman hingga kiamat. Tidak. Yang pasti berlaku yakni Al-Quran.
Ya, contohnya jual beli, sewa menyewa, perniagaan paling banyak sekali. Paling banyak sekali. Dan kalau tidak dipahami seperti itu, ya, nanti Islam akan menjadi kaku. Coba bayangkan kalau Islam itu difahami seperti mana, mesti ada akad. Islam tak bergerak Islam. Jangankan niaga yang besar-besar ya, nanti acur motor pun tunggulah giliran. Tak datang. Islam jadi kaku. Nah itu perlu pemahaman. Hanya yang perlu kita pahami, bila hukum itu berkaitan dengan fikih ijtihadiyah, pasti ada perbedaan. Itu yang perlu kita sadari. Jadi perbedaan dalam bab fikih itu perkara yang normal lah, tidak perlu gaduh, tidak perlu bising. Apalagi hari ini kebanyakan kita ini ya tadi CP kita kan bukan mustahil. CP kita kutip pendapat ulama A, dia menurut B, dia kutip pendapat C, ya berbeza. Dahulu berpendapat pun tidak ada masalah. Tangan kita yang mengutipnya malah gaduh. Ini masalah. Ya, yang paling elok bagi kita baca banyak-banyak, kaji banyak-banyak, ketahui banyak-banyak. Man kathura ilmuhu wala ankaruhu. Siapa yang banyak pengetahuannya, banyak bacanya, insyaallah nanti dia akan kurang mengingkari pendapat lain. Bukan menyetujui ya, tidak semestinya pendapat orang kita setujui. Paling tidak menghormati, karena kita faham kenapa ya orang itu berpendapat lain daripada bahasa. Oh, saya tahu dia pendapatnya itu karena alasannya. Kan kita sudah tahu, sehingga kita mampu menghargai. Kita ini kan sering menafi, mengkonem yang beza dengan kita, karena kita tak tahu sebenarnya apa yang dipegangi. Kata orang Arab, an-nasu ada jahil. Manusia itu sentiasa memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Manusia sentiasa memusuhi apa yang dia Tidak tahu. Maknanya bila dah tahu baru okey dah. Akhirnya kita macam tu. Sebelumnya mati-matian bergaduh. Sekali tahu lah. Berarti kenapa tak beritahu awal-awal? Sebenarnya kenapa kita tidak tahu banyak-banyak awal-awal? Jadi kita jadi lapang ya. InsyaAllah hati kita jadi lapang. Semakin banyak ilmu kita, semakin luas cakrawala pandang kita, InsyaAllah ya beragama ini semakin lapang. Ini jangan salah paham ya. Jangan, ini tidak bermakna pendapat orang lain sebelum apa kita yakini benar. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita menghormati, menghargai apa riza Islam, sehingga potensi perpecahan itu menjadi kurang. Potensi berpecah itu menjadi kurang. Coba kalau tidak, bisa satu perkara pun sudah gaduh. Sudah gaduh. Dan itu bahaya. Bisa tidak berbaloi perpecahan seperti itu. Baik, jemaah sekalian. Sekarang saya teruskan bacaan hadis tentang kalimat tauhid yang pada siri lepas kita telah bersama rasa pelik yang dirasai oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi memberitahu kepadanya sesiapa yang mati dan tidak menyebutkan Allah, mana mengucap kalimat la ilaha masuk surga, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Kan begitu kan Nabi. Dan Abu Dzar rasa pelik. Kalau dalam bahasa percakapan sekarang kan, mungkin Abu Dzar kata, ya Rasul, biar betul ya Rasul. Biar betul ya Rasul. Takkan orang berzina, mencuri, masuk surga. Iya Abu Dzar, siapa yang mati
Mereka tidak menyukai Allah, mengajarkan masalah yang Allah masuk surga. Walaupun biar betul ya Rasul, 3 kali Abu Dhar tak paham dia. Akhirnya Abu Dhar sini ditegur oleh Rasul. Betul Abu Dhar, siapa yang menjaga kalimat Allah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, membunuh, masuk surga. Walaupun engkau Abu Dhar berguling-guling dah 1000 kali. Maknanya ketidakpuasan hati kamu tidak akan mengubah ucapan. Begitulah maksudnya. Mau jungkir balik ke, mau terjun ke, mau apa ke, menangis 24 jam, aku tetap beritahu kamu, siapa yang mati mengucap kalimat Allah, mati karenanya masuk Syurga. hebat ya. Abu Dhar menangkap hati ya Rasul. Itu kalau bahasa sekarang, Abu Dhar itu mungkin kata betul, dan betul ya Rasul. Betul. Sebab itulah ya, dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Abu Thalib tidak meninggal, ya, ketika Abu Thalib tidak meninggal, Abu Thalib adalah Pak bapa saudara. Nabi, pelindung Nabi, banyak berkorban untuk Nabi, tetapi tidak Islam. memeluk agama Islam. Ketika dekat dengan ajalnya, sakit, Nabi SAW menziarahinya, dia kan orang dekat. Nabi ada sebelahnya. Wa indahu Abu Jahlin. Waktu itu di sebelah Abu Dhar pun ada Abu Jahal, musuh Nabi. Karena rasa pelik. Ini di period Makki ya. Period Makki ini ya masalah. Abu Jahal dan kawan-kawannya. Abu Jahal di KK lah. Abu Jahal di KK dan kawan-kawan. Nak sebut banyak sangat kawan. Abu Jahal dan KK ini bencinya luar biasa Rasulullah. Ya, dah bermusuh apa ini? Dan Nabi pun tahu dia dibenci lagi. Tetapi boleh duduk. Ketika Abu Thalib sakit, ada di situ. Nih, uang ni. Kalau kita macam mana ya kalau bergaduh? Apa yang berbeza agama dan semua? Memang pelengkung lah ada orang tuanya. Jadi Abu Jahal di situ, lalu Nabi bersabda, "Ai ammi, qul la ilaha illallah." Hai bapak saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi tak ajar Abu Thalib ikut aku ya, la ilaha illallah. Tak ada. Nabi terus ucapkan la ilaha, sebab tentu Abu Thalib boleh apa? Mengucapkan sendiri kan orang Arab takkan ada ajar. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebab dengan kalimat la ilaha, jika pakcik mengucapkan la ilaha, nanti aku adalah alasan, aku adalah hujah di hadapan Allah untuk membela kamu. Tapi kalau kamu tak ada la ilaha, macam mana aku nak membela kamu di hadapan Allah nanti? Wah, dia orang kafir. Paling tidak dia punya, kata Nabi, paling tidak punya la ilaha illallah. Itu pun telah memadai bagi Nabi. Nabi sudah punya alasan untuk membela Abu Thalib. Sama ada dengan azabnya, diampuni azab, itu terserah Allah. Yang pasti Nabi ada alasan. Tapi kalau Abu Thalib tidak mengucapkan Allah, apa alasan Nabi membela orang ini? Takkan karena pakciknya. Tengok ya, apa fungsi la ilaha. Fungsi la ilaha yakni membolehkan Nabi punya alasan membela orang ini di akhirat. Abu Jahal, Abu Thalib belum jauh, Abu Jahal dan juga Umayyah dan dia kata, ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Ya Abu Thalib, engkau benci ke dengan ajaran ayah kamu Abdul Muttalib? Engkau nak meninggalkan ajaran untuk nenek moyang? Wah, belum mau merespon permintaan Nabi. Falam yazala yukalimanihi hatta qala ahru ka sayyidin kallamahu. Nabi Muhammad membujuknya, Abu Jahal merayunya. Itulah Abu Thalib sedang dalam keadaan kritikal. Dan ini berlaku pada zaman itu. Akhirnya apa yang diucapkan oleh Abu Thalib di penghujung ayatnya? Dia kata ala millati Abdul Muttalib.
Maknanya ia menolak seruan Nabi untuk mengucapkan La ilaha illallah. Sebenarnya ia tetap berpegang kepada ajaran nenek moyang. Walau alam disinilah akhirnya timbul perbedaan pendapat. Ala millati Abdul Muttalib. Aku akan tetap berpegang pada millah ayahku Abdul Muttalib. Di sini ulama semua berpendapat. Adakah Abu Thalib beragama Islam? Atau Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir? Sebab Abdul Muttalib itu meluk agama Nabi Ibrahim. Ya, kenapa? Kenapa dia mengikuti agama Nabi Muhammad? Kenapa Abdul Muttalib tidak mengikuti ajaran Muhammad? Bagaimana mungkin Nabi masih kanak-kanak, Abu Thalib meninggal? Kan? Abdul Muttalib ayah apa? Ayah saudara. Atau Nabi Muhammad itu meninggal ketika Nabi masih 6-7 tahun kemudian ikut Abdul. Jadi mana mungkin? Jadi kalau kita katalah pendapat Abdul Muttalib itu memeluk agama Nabi Ibrahim, kan? Dan Abu Thalib sebelum mati mengatakan aku mengikuti agama Abdul Muttalib. Maknanya apa? Islam lah. Maknanya Abu Thalib Muslim kan, ikut belah ini kan. Ini pendapat yang pertama. Kalau hadisnya sahih. Pendapat yang kedua, ya tidak boleh kata begitu. Sebab Abdul Muttalib itu matinya, hidupnya semasa Nabi Muhammad sudah jadi Nabi. Abu Thalib kan umurnya panjang. Ketika Nabi jadi Nabi, dia masih sehat walafiat. Nabi jadi Nabi lebih kurang 10 tahun. Nabi Abu Thalib baru meninggal. Mana Abu Thalib sempat hidup pada zaman kenabian Nabi Muhammad. Sepatutnya ia mengikuti Nabi Muhammad. Siapa yang hidup pada zaman Nabi Muhammad tidak boleh lagi mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Gitulah. Jadi kalau kita melihat dari aspek ini, maknanya Abu Thalib tidak Muslim, kan? Karena bagaimana dikatakan Muslim, ia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi masih berpegang pada ajaran sebelumnya. Tidak boleh. Tapi bagi pendapat yang pertama tadi, Abu Thalib Muslim lah sebab ia mengikuti ajaran ayahnya. Dan Abdul Muttalib itu ajaran Nabi Ibrahim. Di sini ada perbincangan yang sangat serius nih antara Sunnah dan Syiah khususnya. Syiah berpegang Abdul Muttalib Muslim. Setengah ahli Sunnah pun mengalami itu karena alasannya ini. Walau alam. Tetapi dari hadis ini lalu Nabi bersabda ketika melihat Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Sungguh pasti aku akan memohonkan keampunan bagimu wahai pakcik Abu Thalib selagi aku tidak dilarang oleh Allah melakukannya. Jadi Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Kemudian Nabi berjanji akan memohonkan keampunan bagi dosanya selagi Allah tidak melarang. Selagi Allah tidak melarang. Kemudian turunlah ayat Surah At-Taubah ayat 113. Ini sebuah yang tidak mudah ya kalau kita, tapi ya kena hati terbuka lah. Surah At-Taubah 113. Taubah. Ke surat 205. Ya. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum
annahum ashabul jahim. Terjemahnya, Tidaklah. tidak layak, tidak boleh, tidak patut, Tidak patut. adalah bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan pengampunan bagi orang-orang Musyrik. musyrik. Tak boleh. Boleh musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun dia itu kerabat, pakcik, apa yang menjaga Nabi daripada zaman kanak-kanak hingga wafatnya. Jasanya tak terkira. Jasa Abu Talib pada Rasulullah, saya tak ada tolak bandingannya. Mungkin dia orang paling jasa daripada sebelum Nabi, remaja, kahwin, gabung sampai dah jadi Nabi. Dan Abu Jahal dikit tak berani menyakiti Nabi itu karena wibawa Abu Talib, menghormati Abu Talib. Bayangkan. Saya itu selepas Abu Talib wafat, pemusuhan kebencian Abu Lahab memuncak sehingga Nabi tak terpaksa pindah ke Taif dia. Jadi jasa dia, cintanya pada Nabi sebagai anak saudara pun luar biasa. Ya jauh lah kalau bandingkan kita dari pengorbanan itu. Paling-paling sekarang apa pengorbanannya? Ya paling-paling bagi karipap sempena maulid Nabi. Paling-paling bawa karipap pernah maulid Nabi dimakan sendiri selepas penat berbarisan. Abu Talib mengorbankan berpuluh tahun. Tidak boleh bagi Nabi, bagi orang beriman memohonkan pengampunan dosa orang musyrik walaupun orang musyrik itu kerabat sendiri. Syaratnya mimba dima tabayyana lahum, selepas menjadi nyata bagi mereka orang mukmin annahum, bahwasanya mereka orang musyrik walaupun pakciknya itu ashabul jahim. Ayat ini memberitahu pada kita secara tegas Abu Talib termasuk orang yang matinya sebagai orang kafir, musyrik. Kan? Dan itu nyata bagi Nabi melihat sendiri, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Sebab itu Nabi dilarang oleh Allah memohonkan ampunan. Jadi Nabi tak ada hujah. Kalau Nabi, ya Allah ampunkanlah pakcik Abu Talib banyak jasa. Apa alasan kamu Muhammad? Ya dia pakcik aku. Tak boleh. Alasan pakcik tak boleh. Alasannya aku dan dia telah mendidik aku. Tak ada. Tapi kalau sebab dia mengucap kalimat lain, itu baru boleh. Itu yang dimaksud oleh Nabi awal tadi, hujah. Jadi betapa pentingnya. Walau adapun nanti di akhirat disiksa dahulu atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bila ia mengucapkan kalimat syahadat, peluang untuk masuk surga itu terbuka gitu. Masanya bila kita tak tahu. Setelah berapa lama neraka, wallahu a'lam. Karena kalimat la ilaha tidak mungkin dibakar oleh Allah dalam neraka. Tidak mungkin. Orang yang dalam hatinya ada la ilaha tidak mungkin dibakar hangus hingga hancur di dalam neraka. Suatu saat pasti akan keluar, walaupun dengan yang terakhir, walau alam. Berbeza dengan dalam kes yang lain, itu hadis Bukhari ya, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis Bukhari yang lain, sebenarnya Anas bin Malik begini. Anas bin Malik berkata, kana ghulamun yahudiyyun. Apa artinya? Adalah ada seorang Yahudi, anak-anak Yahudi. Gulam bukan anak-anak Yahudi. Bukanlah baby sangat. Maja Yahudi. Yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahdum, khadam. Khadam mana khadam? Rabi pun tahu, takkan kita tahu. Khadam tua, chief korang, pembantu. Khadam. Kadam. Dia khadam.
Jadi si remaja Yahudi ini jadi anak pembantu di rumah Nabi. Tengok, Nabi punya pembantu rumah, salah seorang jadi Yahudi. Boleh ya? Siapa yang harapkan Nabi itu contoh? Nabi, iya, Sahih Bukhari. Kita ini kan terlalu was-was kadang-kadang pula. Yalah jangan nanti kita nanti pengaruh. Ya tak apalah, hati-hati boleh tapi jangan haramkan. Baik, saya nak contoh. Orang Islam membela anjing boleh tak boleh? Boleh. Membela anjing. Boleh. Membela anjing untuk keselamatan, keamanan. Itu menjaga kebun, menjaga binatang ternakan, Memburu. memburu, boleh. Halal Halal. dari Quran. Ya. Siapa yang berani mengharamkan? Ya. Quran. Tiba-tiba ada orang toke kebun, punyalah kebun apa namanya sayur ke buah-buahan ke luar. Nak gaji bangla mahal. Mahal gaji bangla. Itu seruah itu macam mana? Kena bagi makan, minum, rumah mana. Akhirnya si Pak Haji ini ada inisiatif padat pelaku bela anjing yang mukallibin istilah Quran. Yang dididik, yang diajar lah, sehingga betul-betul anjing ini faham betul yang tugasnya, yakni jaga tadi. Ada orang asing kejar dia, dan akhirnya selamat, lepas gaji bangla. Anjing tak perlu gaji, ada gaji dah. Pergi makan je. Pergi busuk pun mau. Ada ayam tersepit pintu bagi pun mau. Sah, halal, 100% Quran adanya. Masalahnya katakanlah si Pak Haji yang bela anjing tadi katalah duduk di Malaysia. Gimana? Di tengah orang Melayu. Dan semua orang tahu yang Pak Haji itu bela anjing. Bukan tak ada yang beli limau dia. Tak beli. Pak Haji benarnya, mana haji itu? Itu mana tu? Inilah susahnya ya kalau kita Tak belajar. apa ya? Kita coba memahami agama itu seperti mana yang kita maukan. Nah, itu bahaya sekali. Ramai orang yang coba memahami agama itu seperti yang dia mau, bukan yang apa yang Allah kata. Sedangkan apa yang Allah kata biasa sering kali bercanggah dengan kemauan Manusia. kita. Agama itu kita mesti menundukkan kemauan kita, pemerhatian pada apa yang Allah. Bila Allah kata boleh, dia boleh. Bila kata tak boleh, tak boleh. Tapi untuk dapat situ ya kita kena pelajari lah. Kalau kita belajar memang bingung je. Pasti bingung kalau cerita tentang apa itu saya suruh pergi. Dia itu ketua ulama. Memang rumahnya besar. Dan kawasan itu kononnya kawasan yang banyak apa selamatan kurang terjamin. Tapi di depan bukit itu ada kandang punya anjing itu. Kita datang assalamualaikum. Saya akan jadi viral. Percayalah. Kalau itu berlaku di Malaysia. Coba yang salah itu sebenarnya si ulama yang belajar untuk menjaga keselamatan dirinya, rumahnya, atau kita yang sudah belum memahami. Jangan lihat karena kita belum paham. Itu yang tadi saya katakan. An-nasu adaw majahil. Manusia ini sering kali memusuhi sesuatu yang dia tak tahu. Nah, di situ akhirnya ada orang yang ambil jalan sederhana. Tak apalah, supaya tidak timbul fitnah, Pak Haji jangan bela anjing, supaya tak menimbulkan fitnah, supaya tidak mengelirukan masyarakat. Biasanya itu fatwanya. Sebetulnya izinkan dia itu dan didik masyarakat supaya faham. Kan masyarakat terkeliru kan biasanya kan kurang paham. Tapi kita sering bagi fatwa yang shortcut. Ya supaya masyarakat tak gelisah jangan buat. Walaupun boleh, cuma kita bilang. Banyak ya sekali ya masa agama Islam belum selesai. Nih pembantu Nabi Muhammad ini Yahudi ini, remaja Yahudi, Rahuli totok, bukan Yahudi pura-pura nih. Mak bapak Yahudi. Dan Nabi tak kisah, karena dia bekerja membantu Nabi, terserah apa yang Nabi suruh.
Famaridoh masa itu si pembantu Nabi Yahudi sakit. Yang menyangka kematiannya. Pak tahu Nabi SAW Pak Yahudu, lalu Nabi pun pergi menziarahnya, melawatinya, dan itu tanya kabarnya. Ya maklum pembantu rumah sakit sebagai majikan. Nabi pergi ke rumah si anak muda tadi. Mak bapaknya Yahudi tokoh. Beliau ini tentu tidak mengakui nama sebagai Nabi. Faqo ada inda roksihi, lalu Nabi pun duduk dekat kepalanya, bukan di kaki, sebelah duduk dekat. Ya, dengan buka lah. Lalu Nabi berkata pada pemuda Yahudi, aslim. Apa namanya? Aslim. Nyerah. Memeluk Islamlah engkau. Itu maksudnya. Aslim, wahai anak muda, wahai pembantuku, terimalah Islam si agama. Sempat Nabi berdakwah di rumah Yahudi itu. Bapaknya ada. Jadi maknanya berserah kamu padaku, yakinlah aku utusan Allah, yakinlah Allah Tuhannya Isa, dan itulah maksudnya. Asli. Si anak muda yang sakit ini fanadhara ila abihi wa huwa indahu, dia pun tengok ayahnya yang ada di situ. Sebelahnya ayah, tengok ayahnya, Pariswan ayah. Sebab anak ini sangat patuh pada orang tuanya. Kalau aku memeluk agama Islam, mengucap kalimat syahadah, apa kata ayah? Dia sangat sayang ayahnya. Ayah dia Yahudi totok. Tapi kalau aku tidak mengikuti permintaan Rasul, ini majikan yang sangat baik. Si anak muda ini serba salah lah. Kaisarnya apa ya? Telan mati mak. Telah mati mak, di luar mati bapak. Telah kasihannya. Yang tua sikit tak. Telan mati nenek, luar mati ada. Dan yang tua sikit mak ayah kan masih muda. Ditukar sikit apa? Tak dosa. Jadi serba salah. Dia mana bingung lah budak ini. Nak ikut anak-anak memenuhi permintaan Rasul, majikan yang sangat baik selama ini sehingga aku beragama Islam. Tapi apa kata ayah? Atau ikut ayah saja, ayah ini Yahudi, tak suka Nabi. Tapi kalau tak memenuhi perintah Nabi, ya kasihannya lah. Nama majikan yang sangat baik. Serba salah si anak mudanya. Tapi rupanya orang tua ini, ya orang tua yang apa ya? Yahudi yang dalam hal ini Yahudi yang baik, Yahudi yang bertoleransi lah. Dia kata, ya bunayya ati Abul Qasim. Wahai anakku, taati patuhi sajalah, penuhi sajalah permintaan si Abul Qasim. Dia bukan panggil Rasulullah, panggil Abul Qasim. Yahudi panggil Nabi Abul Qasim. Karena anak Nabi, seorang Nabi yang dia adalah Qasim, Abul Qasim. Walaupun dah jadi Rasulullah itu Abul Qasim. Sebenarnya orang-orang mukmin sama Nabi panggil Nabi ya Rasulullah. Dahulu sebelum jadi Nabi Abul Qasim panggilannya Muhammad Abul Qasim. Setelah jadi Nabi, sahabat panggil Nabi ya Allah, ya Rasul. Tak ada yang panggil ya Muhammad, tak ada yang panggil ya Abul Qasim. Sementara orang kafir hanya Yahudi tetap memanggil Abul Qasim. Jadi kita dah Muslim tak payah panggil Abul Qasim. Ya. Ada biasanya kan dalam salawat kan? Abul Qasim. Sebab saya tak hafal, saya tak tahu. Pertama saya tak belajar, jadi terus terang saya tak belajar itu, jadi saya tak tahu. Hanya pernah dengar orang Abul Qasim. Oh iya kau. Oh iya, semasa apa ya, pengantin nak masuk ke Balai Rum Sri itu ya. Kata tak, saya tak belajar. Jadi
Akhirnya setelah dapat green light daripada bapaknya, apalagi happy lah si remaja Yahudi ini. Terus dia fa'aslama, ia pun memeluk agama Islam. Ia pun baca syahadah di hadapan Nabi, didengar oleh bapaknya karena dapat green light daripada orang tua. Nabi pun happy lah. Fakharaja dari salat, Nabi pun balik. Dah selesai tu kan, balik. Tak lama kemudian, masa Nabi keluar itu jamaah sekalian, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan. Ini tolong ya, ucapan ini adalah kita ikuti sunnah Nabi ini ketika kita mendengar ada saudara baru. Alhamdulillahilladzi anqadhahu. Lelaki dua kalau perempuan. Ya. Minan nar. Ada majlis katalah mengislamkan saudara baru. Dan saudara biasanya apa yang diucapkan oleh yang hadir ini? Takbir. Mana lah di situ takbir. Harus sikit takbir. Di jalan nak menyerang kedai, takbir. Nak serang kedai, itu buka, di satu buka bulan Ramadan. Lalu di demo, nak serang toke, restoran yang buka Ramadan, takbir. Kalau ikut sunnah mana? Orang baru masuk Islam, takbir. Mana ini yang Nabi suruh? Hadisnya Bukhari. Ada puji bagi Allah yang Allah. Mendengar aja, tahu aja si pemuda Yahudi ini mau agama Islam. Nabi keluar, balik namanya, sambil Nabi mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadhahu. Karena dia lelaki. Kalau perempuan, anqadhaha minan nar. Segala puji bagi Allah, alladzi yang anqadhahu, telah menyelamatkannya. Anqadha itu menyelamatkannya. Segala puji bagi Allah lah, zat yang telah menyelamatkan dia daripada api. Masya Allah. Dan itu doa Nabi. Sehingga Nabi nanti di akhirat ada hujan untuk membela anak mantan pemuda Yahudi. Ini mantan. Karena Masya Allah tak lama kemudian ajalnya tiba. Jadi remaja Yahudi tak sampai umur tua, mati dia. Subhanallah. Begitulah bertuahnya. Abu Talib kurang bertuah walaupun. Jadi rupanya kalimat la ilaha itu seperti itulah peranan dia. Yahudi, orang tuanya Yahudi, bahkan ketika nak mengucapkan pun masih mengambil kira perasaan orang tua disayangi. Maknanya kalau orang tuanya katalah tidak mengizinkannya, ya minta jangan. Tapi orang tuanya kata, adik Abul Qasim, anakku ikuti sajalah permintaan Abul Qasim. Lalu dia Islam, mengucap kalimat syahadah. Nabi pun tentu suka. Suka bukan karena, maaf ya, Nabi suka bukan karena umatnya bertambah, bukan. Nabi suka karena orang itu selamat di neraka, umatnya selamat. Banyak sikit bagi Nabi serupa. Kalau dikira sedih, Nabi Nuh paling sedih. Alah sedihnya lah umatku berdakwah ratusan tahun. Dia masuk. Jumlah dia. Sedih itu jika ada umatnya dan dia kenal itu umatnya, nanti dia akan masuk neraka. Itu maksudnya. Karena dia masuk surga, akhirnya walau alam nanti di akhirat disiksa atau tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Nabi sudah punya hujah untuk membela orang ini di hadapan Allah Taala. Sebab itu doa Nabi, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Tolong ini diamalkan. Kalau kita dengar saudara baru, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillahilladzi anqadhaha minan nar. Buat Allah benar azan aku. Sebab Allah Akbar sekarang sudah macam apa ya?
Ada kan nak bakar kedai orang baca Allahu Akbar. Kurang sesuai lah tempatnya. Ada doa sendiri. Ini hadis sahih ni, Bukhari. Hadis Bukhari. Yang Abu Talib tadi Bukhari Muslim bahkan. Tapi nasibnya tengok. Sama-sama kafir asalnya, di hujung ayatnya Nabi bujuk, rayu. Karena Nabi inginkan hujah, itu aja. Biar Nabi nanti punya alasan nak membela. Sebab kalau tak ada la ilallah, tak ada. Apa alasannya? Alasan anak tak boleh. Nabi Nuh tak boleh membela anaknya. Pasti anakku ya Allah, mana boleh. Nabi tak boleh membela bapanya. Nabi Muhammad tidak boleh membela pakciknya. Takkan Abu Lahab nak dibela oleh Nabi? Walaupun pakcik. Tapi walaupun anak orang lain, Yahudi pula, bapaknya Yahudi, Nabi ada hujah, ada alasan. Jadi walaupun hujahnya itu hanya 4 patah kata, 12 huruf, yang hanya terdiri pada 3 huruf. Salam. La ilaha illa Allah. 4 patah kata. 4 patah kata ini 12 huruf. Huruf rutbatnya hanya 3. Ilahun. Alif, lam, ha. Hebat tak hebat? Satu ucapan yang terbina, terbuat daripada huruf alif, lam, ha, boleh menyadarkan orang daripada kekal dalam neraka. Itu keajaiban la ilaha illallah. Yang alif, lam, ha itu pula juga huruf asal daripada kalimat Allah. Jadi Allah rupanya mentakrifkan, memperkenalkan dirinya, karena Allah itu ada alif lam ha, dengan huruf alif lam ha juga. Aku ini, kalau kita, ya Allah, kau ini siapa ya Allah? Oh, kalau kamu tahu aku ini la ilaha illallah. La ilaha illa ana. Sangat-sangat mahal kalimat ini. Sebab itu, apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, adalah kita manfaatkan untuk mempertahankan kalimat 4 patah kata. Jangan sekali-kali dijual dengan harga apapun. Jangan sikit-sikit dicemari, sikit-sikit di. Karena ini boleh tercemar ya. Apalagi jika perbuatan yang dilakukan itu boleh membatalkan, itu paling bahaya. Kalau perbuatan yang itu membatalkannya, itu bahaya. Jika perbuatan itu mencemar, itu pun rugi, walaupun tidak membatalkannya. Dosa-dosa besar, tadi Nabi katakan, mencuri itu kan dosa besar. Tapi orang mencuri, kalimah la ilaha illallah tidak terbatal, tapi tercemar. Tidak terbatal. Tapi jangan disalah pahami ya. Oh, rupanya mencuri pun kalimah syahadat tak batal. Kalau ilah pasti kau mencuri. Rupanya tak apa dah. Lama-lama masuk surga. Macam mana tu? Tadi sudah katakan, orang pertama kali mencuri pasti rasa bersalah. 2 kali rasa bersalah. 10 kali sudah kurang rasa bersalah. 500 kali Tak salah. tak rasa salah. 600 kali mencuri itu sunnah muakkadah. Ketika orang sudah menganggap mencuri sunnah muakkadah, batal sahadahnya. Oh. Kenapa? Karena ia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di situ tu bahayanya. Buat maksiat hingga tak rasa maksiat, hingga merasa tak. Oh, itu bahaya sekali dia. Mencuri yang asalnya dosa besar jadi sunnah muakkadah. Atau mungkin jadi fardu kifayah. Jadi dalam rumah mesti ada yang bergerak mencuri. Karena sudah dilakukan banyak. Bila sudah sampai peringkat itu keyakinannya, batal sahadahnya. Karena ia sudah jatuh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Paham di situ ya? Alhamdulillah, betul. Jadi petuah kita. Tolong ini diamalkan ya. Sekarang kan banyak. Ustaz, kita tak ada masukkan siapa Islam pun. Contoh lagi hujah besok. Ya? Kita tak ada
Macam Nabi kan dia pergi dekat Yahudi tu, ajak Islam. Kita tak buat macam mana Ustaz? Itulah sebenarnya saya tak tahu. Kalau apa yang saya pahami lah, saya coba dari dulu alhamdulillah. Dia ada kesempatan saya banyak ada kawan di sini, ada non muslim Chinese karena di belakang ada dulu sahabat Quran, bahkan saya aja dia pernah tanya tentang ketuhanan sahabat Quran. Tadi orang Melayu karena dia boleh baca, dan kalau tak tengok mukanya pun saya ingat orang Melayu. Cakapnya pelaknya tak ada pelak. Cina baba lah. Kan apa? Pelaknya kan apa? Memang fasih Melayu, bahkan fasih pelak Melaka bahkan. Yang bahasanya berdentum-dentum dulu. So saya fikir, iya ya. Kan Nabi ini berdakwah, objek dakwah Nabi ini orang kafir, bukan orang Islam. Ya. Betul tak? Betul. Nabi ini berdakwah, yang objek dakwah itu orang kafir, bukan orang Islam. Sekarang ini kita lebih banyak dakwahnya pada orang Islam kan? Tak apalah, itu tidak salah. Bila kita nak berdakwah pada orang kafir? Betul. Lebih malang lagi, dah lah yang si kafir belum kita ajak masuk Islam, yang sudah muslim pula kita kafirkan. Wah, itu paling mengerikan sekali akhir zaman ini. Ya, awak ini orang Islam, saya ingat perlu diperhatikan. Sesama Islam boleh saling menafikan keislaman. Sedangkan yang kafir pun belum di Islamkan. So apa yang jadi pada umat akhir zaman? Akhirnya dakwah hanya pakai mudahnya apa, red card aja, kartu merah. Sini kartu merah. Oh ya, main football. Ialah ibarat keluar, mengoutkan orang, out. Hanya yang Muslim hanya dia dan kumpulannya. Dalam kumpulan pula boleh berpendapat, kamu out. Hanya Muslim keluarganya saja. Satu keluarga pula, Nabi, kamu out. Hanya Muslim dia seorang. Karena suka mengoutkan orang. Gaduh. Sementara kalau ditanya Allah, kamu Muslim, Tuhan kamu adalah penerus Nabi dakwah, sudah berapa orang yang kamu sampaikan pada? Ada. Yang kita berusaha pada orang Muslim, yang Muslim pula kita. Jadi tak tahulah akhir zaman ini memang fitnahnya sangat besar sekali. Ya kenapa itu? Nabi tengok pantang nampak peluang. Bukan sampai Nabi tak ajar, Nabi seru, tapi ini peluang terakhir, masa sakit ya sudah, akhirnya berjaya. Dan Nabi tak segan berhadapan dengan Abu Jahal, bujuk Abu Talib. Walaupun Nabi ya waktu itu bukan Nabi gagal ya, karena ya itu pilihan Abu Talib. Bukan bermakna Abu Jahal berjaya, Nabi gagal. Abu Talib memilih tidak mau mengucapkan kalimat yang dengan kalimat itu Nabi boleh punya alasan membelanya. Jadi bertualah orang yang punya la ilallah, syaratnya dijaga betul. Saya termasuk orang yang mungkinlah memiliki paman-paman yang sentiasa mengembangkan sikap optimistik, tafaul, roja, mana yang bersifat setiap mengharap, husnudzon bahwa Allah akan tetap memasukkan hambanya yang mempunyai kalimat La ilaha illallah sehingga mati dan tidak terbatal sebanyak manapun dosanya. Saya yakin itu ada. Jadi optimis sehingga kalau kita berfikir begitu, dakwah kita nanti akan bersifat inklusif. Ya, eksklusif. Oh ya, ini sahabat saya. Oh ya, ini kawan saya. Ya. Tidak hanya karena melihat maksiat yang oleh seorang tu. Apa ni? Bukan begitu. Islam ini bersifat inklusif, bukan Eksklusif. Kan biasanya begitu kan. Dulu saya pernah tegur satu jamaah yang menegur kepada jamaah yang ditegur. Jadi orang itu ingin join kelas, terbuka. Tapi maklumlah namanya orang macam-macam sebelum belum tahu agama. Dan minta maaf orang ini ya mungkin mengalami masalah kecelaruan identiti. Kecelaruan identiti.
Mana kata jan pun tidak, tina pun tidak. Saya tak tahu mana Yaya mah nampak lelaki, tapi dia lebih bergaya macam perempuan, bergaul pun dengan perempuan. Jadi dia ingin join kelas saya. Siapa yang datang? Namanya orang macam itu, pakainya pun ya ala dia. Oh, tiba-tiba disarankan oleh salah satu yang pengetua itu, kata kalau orang kelas ini pakainya mesti begini. Mula-mula datang tu okey, saya 2-3 kali. Lama tak? Dia kata, saya ingin tahu lah. Masalah apa mereka datang? Itu nak sangat itu bosan. Jadi saya ingin tahu apa saja. Rupanya saya ingin tahu Ustaz, tapi yang kakak itu tak bagi. Pasal saya mesti pakai macam ini. Saya belum selesa nak, apalagi suruh duduk di kawasan lelaki. Memang betul itu betul kan? Memang mestinya begitu, duduk di lelaki kan, bukan di perempuan. Pakaiannya pun mesti lelaki lah. Tampaknya dan memang tidak menepati syariat pakaiannya. Dari situ salah, iya. Bahawa penampilan itu salah, iya. Tapi meletakkan syarat mesti berpenampilan sempurna dan syar'i sebelum masuk itu salah. Akhirnya teman niat nak belajar terpaksa. Jangan letakkan macam itu. Sekurang bila orang sudah ada niat untuk belajar agama, itu sudah baik lah. Kena hargai kebaikannya. Macam mana kita nak memberi peluang kepada orang nak baik, kalau nak baik pun sudah kita halang karena belum sempurna. Justru karena mereka belum sempurna itu sebaiknya beralih. Beri. Kan? Malah ditutup pintu istilahnya. Ini saya fahamkan itu baru mereka sedar. Saya jenis Islam yang inklusif. Ya, inklusif. Karena orang bila sudah keinginan untuk belajar agama itu pun sudah, sudah tip top lah bagi saya. Orang mau sembahyang dan ingin membaca ya karena Allah panggil itu bagi saya sudah. Walaupun mungkin lepas sembahyang masih hohe-hohe itu betul, itu salah, tapi jangan hanya karena kesalahan itu kemudian kita anggap ya ni buat sia-sia je solat dalam masa itu, lebih baik tak payah solat. Ini bahasa orang. Ya ni orang rajin belajar, tapi perangai dah senang, elok tak payah belajar. Ini hadis mana lah macam ini Islam menolak. Dulu pernah Nabi Muhammad cakap dengan Abu Jahal. Abu Jahal orang macam kau tak masuk Islam lah, rusak dah Islam. Justru objek dakwah itu orang yang belum betul, bukan orang yang dah betul. Tidak mungkin kita menyuruh orang yang dah solat untuk solat. Buat apa? Kan? Ajalah orang yang belum solat, kan? Orang tidak solat, orang belum solat. Yang dah solat apa dia solat? Tapi sekarang kan begitu kan? Yang dah Muslim disalah-salahkan, dikor kesalahannya. Sementara belum Muslim tak pernah diajar. Akhirnya Islam jadi makin makin inklusif. Tapi gaya macam itu yang banyak peminatnya itu pelik. Apa yang saya pegangi karena saya pelajari itu jadi ajaran Islam yang inklusif. Kalau orang itu ingin belajar, ingin sholat itu pun harga ini. Itu orang yang ada tambah. Walaupun mungkin belum sempurna. Yang mana orang sempurna? Biar bagi je can belajar lah. Bagi can dulu, walaupun datang dengan apa ya silalah. Tapi orang hati tersentuh nak belajar agama itu bagi saya sudah. Jaminannya Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu tariqan jannah. Siapa yang keluar dari rumah melalui satu batang jalan tujuan mencari ilmu di jalan Allah, Allah mudahkan jalan ke surga. Itu jaminan Nabi itu. Man kharaja fi talabil ilmi fa qisala hatta yajid. Siapa yang keluar cari ilmu jalan Allah dan sabila sehingga ia balik. Takkan orang itu tak masuk orang tadi hanya karena mungkin belum sempurna. Dia nak belajar, dia pergi. Malah ada suara-suara sumbang. Belajar pun haji pun tak ada guna, dia tak boleh belajar orang macam tu kan. Haji dah 3 kali tapi macam tu. Kita suka condemn orang. Dari mana hadis macam tu ya? Akhirnya orang itu pun jadi minta maaf ya kalau dalam bahasa dakwah
Boleh jadi kalau kita sikap seperti itu, kita justru yang menjadi penghalang bagi orang yang ingin jadi baik. Orang yang ingin jadi baik, tapi kita yang menghalanginya. Macam mana nanti kalau Allah tanya kita, ya hai hambaku, kenapa dahulu kamu tinggal belajar? Ya Allah, dulu hamba nak belajar, tapi itu. Coba, kita tak rasa bertanggung jawab apa macam mana? Sepatutnya kita akan menarik kan? Kita malah menuntut. Coba kalau itu ditanyalah kata, kamu kenapa nak belajar, nak tahu orang tu sindir tu halang saya malu. Dialah menjadi penyebab. Kita wajib merasa bersalah jika kita menjadi asbab orang tak belajar. Jika kita menjadi asbab orang tak jadi baik. Itu besar dosanya kata dia. Kita bukan menarik tapi malah Nolak. berat sih. Dia itu ucapan-ucapan, salat pun tak guna lah jika jatuh. Jangan. Lebih baik tak solat, lebih baik tak belajar. Jangan. Itu hadis yang paling maudhu. Jadi hadis mutawatir Melayu tapi maudhu. Tawatur Melayu. Maknanya hadis palsu lah. Tapi sering kita dengar begitu. Ya, guna nak belajar siapa mana baik orang lagi tapi lebih baik tak baik. Baik. Mana? Ya memanglah manusia belum sempurna, mesti ada kekurangan dia. Tapi jangan hanya karena kekurangan sehingga kebaikannya tak perlu dilakukan. Saya nak bicara contoh. Kata ada orang, bapak seorang pencuri. Bapak itu pencuri. Kemudian bapak yang pencuri itu bagi nasihat pada anaknya. Nak, bila besar nanti nak jadi orang baik nak ya, jadi jujur nak ya, jangan mencuri. Boleh tak? Boleh. Boleh tak orang tua nak bagi nasihat? Boleh. 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 Kalau ikut kaedah tadi tak boleh. Ya awak pun curi, cakap orang itu curi. Maknanya kita berpendapat kalau awak itu jangan tukang curi, nasihat orang mencurilah, macam itu lah. Tengok jadi Allah Akbar. Seakan-akan orang yang salah itu tak ada hak untuk bercakap benar. Tapi kita buat kaedah pula. Yalah sebenarnya jadi itulah, sakat tak semua bikin. Ada je alasan. Akhirnya nanti ingin berdakwah setelah merasa dirinya paling sempurna, kan begitu akhirnya. Ada tak berani, aku tak berani, aku sendiri belum. Wah,